Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Cak Iwan. Ya, tumben ketemu lagi ya. Ya, bentar. Astaga, sebentar. Senang sekali bisa ketemu ya hari ini dalam rangka acara ulang tahun AKNTB yang kedua. Ya. Gimana perasaannya nih? Karena kan tumben hadir di acara AKNTB. Ini diundang langsung dari AKNTB atau bagaimana? Sebenarnya sih nyambung dari yang kapan hari ya. Kapan hari kan saya ada acara di mana itu lapangan gitu ya. Terus ketemu sama beberapa teman-teman pemilik kayaknya pemilik apa Kecimol itu, kita ngomong-ngomong. Terus kayaknya kok menarik gitu. Saya stay lagi 1 hari. Terus waktu itu Megantara kalau nggak salah. Megantara itu saya pengen lihat gitu gimana. Ya meskipun waktunya sedikit, tapi banyak yang saya dapat waktu itu. Menarik sekali. Terus saya dikabarin sama Mas Soon PA, katanya ada acara ini nih, kumpul-kumpul. Ya udah, karena masih penasaran, saya berangkat kemarin sampai sini. Ya tapi dari sekian banyak yang hadir ini sebenarnya cuman sedikit, beberapa persen, yang 40% mungkin yang hadir. Karena kan yang sebagiannya masih banyak lagi yang ada di Sumbawa, ada yang di KLU juga banyak yang nggak hadir mungkin karena banyak berhalangan dan juga tempatnya juga kecil, nggak kayak tahun yang kemarin. Tanggapan Cewan sendiri nih, menurut Cewan sendiri untuk acara ulang tahun Kecimol ini bagaimana? Ya kalau menurut saya sih, saya terus terang sebenarnya kaget ya tadi ya. Saya pikir yang datang berapa gitu, saya nggak tahu sebenarnya tenda ini buat apa gitu. Ternyata mereka parkir dari segini banyak, karena memang datangnya teman-teman tadi kayaknya agak telat ya. Banyak kan saya tadi pagi di sini udah. Kira-kira jam 10-11 udah mulai datang gitu. Kalau menurut saya sih acaranya asik sih. Asik, terus ternyata masyarakat itu nggak ada yang terganggu justru dengan suara kenceng-kenceng ini. Mereka malah ngumpul. Nah ini kayak gini udah penuh. Keren. Iya ini dah sekali setahun kita bisa reunian sama teman-teman kayak saya pribadi bisa ketemu sama teman-teman penyanyi, bisa ketemu sama teman-teman dancer juga. Jadi ya istilahnya reunian lah. Tapi alhamdulillah juga kan ada perkumpulan kayak gini, jadi kita bisa kumpul. Tapi untuk tahun yang ini kalau saya pribadi saya merasa sedikit surprise karena adanya Cak Iwan beneran. Karena kan ada nih tamu dari luar yang datang menghadiri gitu. Jadi untuk acara yang hari ini sebenarnya semua dihimbau untuk tidak mengambil job. Ya, jadi hari ini memang dispesialkan. Karena kan kita di grup Facebook juga ada yang khusus untuk Kecimolnya. Ternyata ini ya Kecimol kan setahu saya kan cuma ada di Lombok. Ternyata saya dapat info tadi nyampe Sumbawa itu ada ternyata. Sampai Sumbawa. Iya, banyak di Sumbawa. Bahkan semua masuk AKNTB. Jadi kalau misalnya ada informasi apa-apa kayak ini kan 1 kali 1 tahun itu pasti akan nyebar semua undangannya. Hal yang paling terkesan menurut Cak Iwan pada hari ini itu apa? Ya secara umum ya. Satu yang saya pikir itu adalah dengan segitu banyaknya, kalau nggak salah infonya di atas 200 lah ya, yang diadain di Lombok ya. Itu ternyata mereka bisa gitu jalan bareng. Terus ya ini satu indikator bahwa ternyata musisi, player, musik, dangdut khususnya, banyak banget berarti. Kalau semisal ada 250 grup itu berarti minimal ada 250 tukang gendang, 250 tukang suling dan lain sebagainya kan. Itu belum penyanyi, dancer dan sebagainya. Dan ini saya rasa ini termasuk kalau menurut saya ekonomi kreatif. Ya, karena benar-benar ya, hiburan ini karena sebanyak itu, kalau nggak salah berapa orang dia? Satu grup itu berapa orang? 30. Bayangin itu 30. 30 itu berarti kalau 250 udah 750 orang kerja itu. Ya kan? Lapangan kerja baru. Itu satu. Yang kedua, secara teknis ya otomatis ini menarik sekali buat saya. Yang main musik berdiri aja ya, berdiri di atas panggung. Itu nggak segampang itu, apalagi ini jalan kemarin. Jalan kaki, fisik juga mikir lagi.
Terus jalannya nggak stabil. Kemarin aku sempat coba ngikutin kan. Namanya kayak gini kan kayak gerobak ya. Dia nggak stabil, pada berhenti gitu. Berhenti dadak gitu kan. Sulit loh, jalan aja sulit. Jangankan cuma jalan sulit, apalagi. Terus yang kedua itu secara suara, secara kualitas suara. Kalau saya lihat di YouTube, rata-rata bisa didengar loh hasil rekodnya. Ya layak sekali didengar. Sejak itu secara musikalitas ya, secara mixing. Ya kalau buat saya istimewa. Makanya saya tertarik sekali sampai pengen tahu sebenarnya aslinya suaranya itu gimana sih? Kalau direkodnya seperti itu, keren. Kritik dan sarannya mungkin ada nggak untuk semua kecimol yang ada di Lombok? Mungkin kan nanti ada untuk sebagai motivasi saja untuk teman-teman mungkin, ya untuk pemainnya, untuk bosnya mungkin, untuk sound systemnya, mungkin kritik dan sarannya aja minta dari Cak kan. Ya kalau saya sih bukan kritik ya, lebih ke masukan aja mungkin ya. Saya sebagai orang luar lah ya, istilahnya kan lihatnya dari luar. Mungkin yang perlu diperbaiki kalau menurut saya, karena saya orang teknis, ya secara teknis. Mungkin kalau ini sistemnya diperbaiki lagi, lebih bagus lagi, kayaknya dia bakal lebih menjual. Kalau sekarang sih mungkin ya, namanya semua sama di Jawa dimanapun semua itu berkembang ya, dari yang tadinya cuma kejar kenceng-kencengan, kejar apa, lama-kelamaan dia kejar besar-besar, iya kan soundnya mana yang paling besar. Nah itu nanti mungkin perkembangannya kecimol ini semakin tahun dia akan semakin lebih kompak lagi. Dalam artian kompak itu lebih apa ya, lebih sederhana lagi sistemnya, tapi hasilnya lebih bagus. Terus mungkin lebih enteng. Jadi kalau aku kemarin lihat itu, waduh berat banget, kayak gitu, berat banget. Ya. Ya memang sih kalau di lapangan ya, kalau dilihat dari postur ininya aja, kalau kita lihat dari apa namanya sound systemnya, yang kecil itu mudah menjangkau tempat kayak yang di pelosok-pelosok. Tapi kalau yang besar yang kayak Megantara khususnya sound systemnya yang sound gajah, ya kita sedikit kesulitan sih ya. Tapi gimana ya, yang namanya masyarakat itu selalu permintaan dan keinginannya itu dia selalu berubah-berubah. Misalnya sekarang contohnya, kalau misalnya sekarang kita main di suatu tempat, kemudian sound kita kecil, mereka akan mengatakan kayak, ih soundnya kecil sekali, nggak kayak yang di sebelah besar. Jadi itu yang menjadi patokan buat bos-bos yang lain. Makanya jadi lambat laun mereka akan ikut juga. Ya. Menurut Cak Iwan ya, perlu nggak kalau kita adakan sosialisasi khusus buat soundman mungkin untuk menambah wawasan, untuk menambah ilmu, supaya gimana ya, yang kecil-kecil ini kan nanti dia akan menjadi kayak sama rata gitu. Perlu nggak kira-kira? Kalau menurut saya itu ya perlu memang, karena gini, karena bisa dibilang ya bukan masalah siapa menggurui siapa ya, tapi ini kan sharing untuk saling berkembang. Karena gini Pak, di Indonesia ini untuk mendapatkan ilmu sound system itu nggak gampang, nggak ada formalnya, ya ada, tapi kalau teman-teman di sini kayaknya juga kesulitan gitu. Salah satu cara adalah dengan cara sharing, sering-sering diadakan kayak kumpulan ya, teman-teman soundman kan, setiap ini ada soundman-nya kan ya, ada soundman-nya masing-masing pasti ada kan. Nah itu kan kalau sering diadakan seperti itu, nanti yang terjadi adalah timbul ini solusi, karena dengan sistem seperti ini memang benar-benar sebenarnya secara teknis itu sulit. Sound itu bunyinya bukan cuma di depan, tapi di belakang ternyata bunyi. Saya kemarin lihat itu. Iya. Belakang ada kontrolnya. Ada kontrol. belum lagi kabel dan lain sebagainya. Nah, dari situ sebenarnya saya kemarin itu tertariknya adalah terus terang saya sendiri pribadi sampai sekarang masih penasaran, bisa nggak ya saya bukan berarti saya merasa bisa dan sebagainya, cuma tertantang untuk bisa bikin sistem kecimol ini lebih simple tapi dengan hasil yang lebih baik. Ya makanya saya harus sering-sering kesini kan. Jujur dari saya pribadi kan,
dari saya pribadi sebagai penyanyi tuh pengennya yang kecil aja deh. Kasihan nih teman-teman kalau nurunin, nanti belum lagi naikin di truk, kecil-kecil aja apa nanti kan, yang penting suaranya gitu. Ya, tapi mungkin itu bisa menjadi salah satu masukan ya buat semua bos-bos kecimol. Insya Allah mungkin bisa ke depannya nanti bisa lah untuk buat lebih kecil tapi suaranya wow. Kasihan yang kerja ya, kasihan yang kerja. Iya, kasihan yang dorong juga. Kasihan juga apalagi nanti kalau tempatnya itu terjal. Arah pegunungan kan kemarin kita juga ada salah satu teman kecimol ini kan tempatnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan, jalannya jelek sekali, akhirnya terguling. Oh, ada ya, sering. Sering apa ada kayak gitu? Sering. Nah, Terguling dengan truk pernah, terguling sonnya aja pernah. Jadi supaya tidak menimbulkan kecelakaan gitu. iya. Terima kasih banyak sudah ini ya sudah mau menemani saya ngobrol nih Cak Iwan. Oke, siap. Next time kita bisa ketemu lagi kan? Pasti bisa. Dan Besok Megantara Dindut mau? saya pasti datang. Saya masih terus terang kemarin waktunya karena sempit ya. Ya bisa dibilang cukup, tapi saya masih penasaran. Masih pengen lebih tahu lagi. Karena kan kalau kita ngomong secara sistem oke lah ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita harus tahu keinginan dari yang kerja. Misalnya musisi itu keluhannya apa? Misalnya, aduh mas kalau di belakang itu suaranya nggak jelas misalnya, gitu. Nah itu yang mungkin jadi PR. Ya terus terang saya tergelitik lah untuk bisa bikin itu lebih baik. Ya bukan berarti saya merasa paling bisa. Cuma ya namanya orang hidup kan pasti ada tantangan-tantangan yang harus diselesaikan. Ya terima kasih, semoga harapan dan juga kedepannya bisa lebih baik lagi ya untuk Kecimol karena ini adalah menjadi ladang pekerjaan loh. Iya, makanya saya tadi ngomong. Jadi bukan hanya sekedar hobi, tetapi sebagai pekerjaan untuk teman-teman bisa menghidupi keluarga, untuk teman-teman yang lain tuh bisa ini untuk bisa kebutuhan setiap hari bisa terpenuhi. Jadi udah benar-benar profesi mbak ya. Jarang yang misalnya kerja sampai 2 bidang itu jarang ya. Emang benar-benar di sini. Ya itu berarti emang benar-benar kalau udah jadi seperti itu ya nggak salah saya tadi ngomong ini salah satu profesi. Dan mungkin salah satu ini sumber pendapatan sebagian orang Lombok. iya kan tadi kan sudah dikalkulasikan 750.000 orang. Jadi kalau saya juga kepinginnya begini loh Cak, apakah Cak Iwan itu tidak memiliki keinginan untuk suatu saat misalnya nih salah satu grup ini dibawalah ke Jawa, mainlah kayak Moneta, kayak Adela, kan bisa tampil juga di sana kan kayak ayo dong tukar pemain gitu kan, kayak gitu. Apa nggak ada kepikiran untuk itu? Karena jujur dari saya pribadi sebagai penyanyi kepingin loh, kepingin tampil di panggungnya Adelado kayak Moneta kepingin. Apa Cewan nggak pernah berpikir untuk itu? Sebenarnya gini, kalau masalah itu kan bisa aja dibikin kayak gitu kan, mungkin kolaborasi dan sebagainya. Cuma menurut saya Kecimol ini sebenarnya bisa sangat menjual seandainya dikemas dengan lebih baik. Ya selama ini kan memang Kecimol itu udah terkenal sih, cuma dalam bentuk video jalan gitu aja. Ya mungkin dengan adanya kayak gini mungkin bisa nanti dirembuk, mungkin berkala diadakan kayak festival atau misalnya ada satu channel khusus Kecimol itu main dengan serius, istilahnya dikemas dengan serius ya. Jadi kalau yang kemarin orang itu puter dari grup-grup di sana, bisa jadi nanti dari grup-grup Kecimol itu jadi playlist mereka gitu. Ya tapi harus diolah dengan profesional. Tapi jujur ya Cak, semua lagu yang kita bawakan di sini, semua lagu yang kita kemas di sini itu adalah kita ngambilnya dari sana semua. Versinya, kemudian semuanya kita ambil dari situ, bahkan sampai penampilan, sampai kayak di grup itu ya, ayo dong main kayak Adela, ayo dong main kayak Monata gitu. Jadi ayolah gitu, karena kan kami semua Kecimol di Lombok ini adalah fans dari pemain-pemain yang ada di Jawa sana. Bolehlah ayo jemput satu
jemput satu sebagai apa ya? Sebagai percontohan mungkin kan, supaya ada semangat lagi buat teman-teman yang di bawah untuk lebih belajar lagi kan. Mudah-mudahan ini dilihat sama Iya. teman-teman pemilik orkes atau apa di Jawa. Dan ini mungkin mudah-mudahan ada yang mau menjembatani. Amin, harapan saya dan teman-teman ya Allah kepingin lah kan. Ya walaupun hanya 1-2 lagu sekedar jadi bintang tamu saja sudah wow, untuk pengalaman saja. Jadi semoga apa yang kita harapkan untuk kedepannya terkabulkan, berjalan dengan lurus, dan juga semoga kita lebih sering lagi ketemu ya Cak ya. Terima kasih sudah hadir di acara HUT AKNTB. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Surprise. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada yang berkelahi, jangan ada